A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Yang artinya, apabila kamu diberi suatu penghormatan salam, maka balaslah penghormatan tersebut dengan yang lebih baik atau yang lebih sepadan. Sesungguhnya Allah Maha memperhitungkan segala sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini pun, detik ini pun Allah masih memberikan kita beribu-ribu nikmatnya, beribu-ribu kasih sayangnya, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam seperti yang kita rasakan pada saat ini. Sholawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, baginda kita, pemimpin akhir zaman, siapa lagi kalau bukan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para sahabatnya, tabi'in, at-tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa berada di jalannya hingga yaumil akhir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah sumber kemuliaan. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, niscaya Allah akan memberikan kemuliaan dalam hidupnya. Tetapi barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, sungguh Allah akan memberikan kesempitan dalam hidupnya. Oleh karena itu, syarat utama dalam berinteraksi dengan Al-Quran yaitu bagaimana kita menjadikan Al-Quran tersebut sebagai pedoman kita dalam sehari-hari. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan tidak terkecuali untuk suatu tujuan yang agung, yaitu sebagai apa? Nah, sebagai pelajaran dan hukum. Adapun saat ini banyak orang-orang yang hanya membaca maupun menghafal Al-Quran pada waktu-waktu tertentu saja. Di antara mereka ada yang menjadikan Al-Quran sebagai jimat saja. Di antara mereka ada yang membaca Al-Quran pada saat ada kematian saja. Di antara mereka ada yang membaca Al-Quran pada saat bulan Ramadan saja. Memang Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan dan kita dianjurkan untuk memperbanyak tilawah, mentadabburinya, dan memperbanyak amal soleh lainnya. Tetapi tidak sepantasnya seorang muslim wal muslimat meninggalkan kitab yang agung ini di luar bulan suci Ramadan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan keutamaan yang begitu banyak bagi para pembaca maupun penghafal Al-Quran. Keutamaan yang pertama yaitu memperoleh kesempurnaan pahala. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa ala tijaratan la tabura liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Yang artinya, sesungguhnya
Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada mereka, mereka itulah adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, dan agar Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambahkan lagi rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Quran Surah Fatir ayat 29 sampai 30. Keutamaan yang kedua yaitu mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Dari Abu Umamah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'atin li ashabi, rawahul Muslim. Yang artinya, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang di hari kiamat dan akan memberikan syafaat bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Al-Quran dapat menjadi syafaat bagi kita semua di akhirat nanti. Tetapi Al-Quran juga bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Pasti terbenak di dalam hati antunna sekalian. Kenapa bisa Al-Quran sendiri yang justru menjerumuskan kita ke dalam neraka? Jadi ada 3 golongan yang akan masuk neraka karena kesombongannya. Golongan yang pertama yaitu para penghafal Al-Quran. Golongan yang kedua yaitu para orang kaya. Dan yang terakhir yaitu para mujahid. Zaman sekarang banyak sekali para penghafal Al-Quran yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menggibah, menggunjing temannya, berpacaran, minum khamar, dan masih banyak lagi. Mereka tidak memikirkan siksaan yang akan mereka dapatkan di akhirat nanti. Diceritakan dalam suatu kisah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah benar telah engkau berikan kepada kami? Kemudian ia akan ditanya, apa yang telah engkau lakukan dengan ilmu? Kemudian ia menjawab, aku membacanya siang dan malam karena engkau ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kamu dusta. Kemudian seluruh malaikat pada saat itu juga mengatakan, kamu dusta dan kamu dusta. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kamu membaca, menghafal Al-Quran hanya ingin dikatakan sebagai qori saja, dan itu telah engkau dapatkan selama di dunia. Oleh karena itu, mulai hari ini perbaikilah niat kita menghafal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena niat yang lainnya. Selanjutnya keutamaan yang ketiga yaitu mendapatkan pahala kemudian akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, karena barang siapa yang membaca Al-Quran maka ia akan memperoleh satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ini isi hadisnya. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Para ulama salafus salih ketika menghadapi bulan suci Ramadan, mereka memperbanyak tilawah, mempelajarinya dan mengajarkannya kepada orang lain, agar mereka memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agar mereka mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Seperti kisah Imam Syafi'i. Siapa sih yang tidak mengenal Imam Syafi'i? Beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali di bulan suci Ramadan. Yang kedua ada dari kalangan tabi'in, yaitu Abu Al-Aswad Ad-Duwali. Beliau biasanya menghatamkan Al-Quran sebanyak 2 malam di bulan suci Ramadan. Semoga kita bisa mengikuti jejak para salafus salih terdahulu. Amin ya rabbal alamin. Keutamaan yang keempat yaitu mengangkat derajat di syurga. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
yuqalu sahibil qur'ani aqra wartaki warattil turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri wa ayatin taqra'u biha. Rawahul Tirmidzi wa Abu Daud. Yang artinya dikatakan para ahli Al-Qur'an, naiklah, kemudian bacalah dan keraskanlah bacaanmu sebagaimana yang telah engkau baca selama di dunia, karena kedudukanmu terdapat di akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud. Keutamaan yang terakhir yaitu belajar dan mengajarkan adalah sebaik-baik amalan. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Hadis riwayat Bukhari. Yang artinya, sebaik-baiknya orang yang mempelajari Al-Qur'an adalah yang mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jadikanlah Al-Quran sebagai teman hidup kita, pedoman kita, dan petunjuk hidup kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana fahal mim muddakir." Yang artinya, dan telah kami mudahkan Al-Quran untuk diambil pelajaran. Maka adakah orang yang ingin mengambil pelajaran? Quran Surah Al-Qamar ayat 17. Sekian, itulah tadi ceramah saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.